Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bacaan Alkitab pada minggu ini terambil dari Nehemia pasal 12. Daftar para imam dan orang-orang Lewi. Inilah para imam dan orang-orang Lewi yang berangkat pulang bersama-sama Zerubabel bin Saltail dan Yesua, Seraya, Yeremia, Esra, Amaria, Maluk, Hatus, Sekanya, Rehum, Meramot, Ido, Genetoi, Abia, Miamin, Maaja, Bilga, Semaya, Yoyarib, Yedaya, Salu, Amok, Hilkia, dan Yedaya. Itulah kepala-kepala imam dan saudara-saudara mereka pada zaman Yesua. Dari orang-orang Lewi, Yesua, Binui, Kadmiel, Serebia, Yehuda, dan Matanya. Matanya ini dan saudara-saudaranya memimpin nyanyian syukur, sementara Bakbuya dan Uni dan saudara-saudara mereka berdiri di hadapan mereka itu menurut kelompok tugas. Yesua meranakan Yoyakim, dan Yoyakim meranakan Eliasib, dan Eliasib meranakan Yoyada, dan Yoyada meranakan Yonatan, dan Yonatan meranakan Yadua. Pada zaman Yoyakim yang menjadi imam adalah kepala-kepala kaum keluarga ini: Meraya dari kaum keluarga Seraya, Hanaya dari kaum keluarga Yeremia, Mesulam dari kaum keluarga Esra, Yohanan dari kaum keluarga Amaria, Yonatan dari kaum keluarga Meliku, Yusuf dari kaum keluarga Sebanya, Atna dari kaum keluarga Harim, Helkai dari kaum keluarga Merayot, Zakaria dari kaum keluarga Idu, Mesulam dari kaum keluarga Gineton, Sikri dari kaum keluarga Abia, dari kaum keluarga Minyamin, Piletai dari kaum keluarga Moaja, Samoa dari kaum keluarga Bilga, Yonatan dari kaum keluarga Semaya, Matnai dari kaum keluarga Yoyarib, Usi dari kaum keluarga Yedaya, Kalai dari kaum keluarga Salai, Hebel dari kaum keluarga Amok, Hasabia dari kaum keluarga Hilkia, dan Netanael dari kaum keluarga Yedaya. Tentang orang-orang Lewi, para kepala kaum keluarga mereka tercatat pada zaman Eliasib, Yoyada, Yohanan, dan Yadua. Sedang para imam tercatat sampai pemerintahan Darius orang Persia itu. Kepala-kepala kaum keluarga anak-anak Lewi tercatat dalam kitab sejarah sampai zaman Yohanan bin Eliasib. Inilah para kepala orang-orang Lewi: Hasabia, Serebia, Yesua bin Kadmiel, dan saudara-saudara mereka yang berdiri di hadapan mereka untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur sesuai dengan perintah Daud, abdi Allah itu, kelompok di samping kelompok. Matanya, Bakbuya, Obadja, Mesulam, Talmon, dan Akub adalah penunggu-penunggu pintu gerbang yang mengadakan penjagaan di gudang-gudang perlengkapan pada pintu-pintu gerbang. Mereka itu hidup pada zaman Yoyakim bin Yesua bin Yasadak dan pada zaman Bupati Nehemia dan Imam Esra ahli kitab itu. Pentakbisan tembok Yerusalem. Pada pentakbisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentakbisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Mereka berkumpullah kaum penyanyi dari daerah sekitar Yerusalem, dari desa-desa orang Netofa, dari Bet Gilga, dari Padang Geba, dan Asmawet. Karena para penyanyi itu telah mendirikan desa-desa sekitar Yerusalem, para imam dan orang-orang Lewi mentahirkan dirinya, lalu mentahirkan seluruh umat itu dan kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok. Lalu aku mempersilahkan para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok, dan kubentuk dua paduan suara yang besar, yang satu berarak ke kanan di atas tembok ke jurusan pintu gerbang sampah,
Di belakangnya berjalanlah Yosaya dengan sebagian dari para pemimpin orang Yehuda, pula Asaria, Esra, Mesulam, Yehuda, Benyamin, Semaya, dan Yeremia. Dan dari kaum imam yang memegang nafiri, Sakaria bin Yonatan bin Semaya bin Matanya bin Mika bin Sakur bin Asaf, dan saudara-saudaranya yakni Semaya, Asarael, Milalai, Gilalai, Maai, Netanael, Yehuda, dan Hanani dengan bunyi-bunyian Daud, abdi Allah itu. Sedang Esra ahli kitab itu berjalan di depan mereka. Lalu pada pintu gerbang mata air, mereka langsung naik tangga-tangga kota Daud. Pada jalan pendakian tembok lewat istana Daud dan berjalan sampai pintu gerbang air di sebelah timur. Dan paduan suara yang kedua berarak ke kiri dan aku mengikutinya dengan sebagian dari orang-orang itu melalui tembok dan menara perapian sampai tembok lebar. Lalu kami melalui pintu gerbang Efraim, pintu gerbang lama, pintu gerbang ikan, menara Hananael, dan menara Mea, sampai pintu gerbang domba. Mereka berhenti di pintu gerbang penjagaan. Kemudian kedua paduan suara itu berdiri di rumah Allah. Demikian juga aku bersama-sama sebagian dari para penguasa dan para imam, yakni Eliakim, Maasea, Minyamin, Mika, Elionai, Sakaria, Hanaya dengan memegang nafiri, dan Maasea, Semaya, Eleasar, Uzi, Yohanan, Malkia, Elam, dan Eser. Lalu para penyanyi memperdengarkan kidung di bawah pimpinan Yesraya. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria, sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Jaminan hidup untuk para imam dan orang-orang Lewi. Pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama, dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersukacita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka dan tugas di pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asaf, ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian, dan ada nyanyian syukur bagi Allah. Pada zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sekadar yang perlu tiap-tiap hari, dan mempersembahkan persembahan kudus pada orang-orang Lewi. Dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus pada anak-anak Harun. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh dengan sukacita, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Amin. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, kita mau sungguh-sungguh dengan sepenuh hati kita, dengan penuh kerinduan hati kita duduk diam di bawah kakinya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kasih-Mu Tuhan, untuk berkat yang Tuhan berikan, untuk segala sesuatu yang Tuhan sediakan di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang memenuhi, Engkau yang menyertai, Engkau yang memegang hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan kekurangan sesuatu apapun Tuhan ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan. Dan sebentar kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu, biarlah hati kami Tuhan
itu dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni apabila kami memiliki salah Tuhan, baik pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami hanya manusia biasa Tuhan. Kami masih membutuhkan Engkau Tuhan, membutuhkan Engkau untuk memperbaiki setiap hidup kami Tuhan, setiap karakter kami Tuhan. Karena tanpa Engkau Tuhan, kami bukan siapa-siapa Bapa. Terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu juga Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mujizat setiap hari. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia.
sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa tiap tetes air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Kehidupan di dunia tak semuanya indah, terkadang tak mengerti semua yang terjadi. Di saat tak berdaya, ku berharap padanya. Tak pernah dibiarkan yang percaya padanya. Yesus jawabanku, Yesus jawabanku saat tiada jalan, hanya Kau jawabanku. Yesus jawabanku, Yesus jawabanku, Yesus ku percaya hanya Kau jawabanku. Di saat tak berdaya,
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, mari saya ajak saudara untuk sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur Tuhan untuk kasih setiamu dan anugerahmu. Pagi hari ini kami boleh beribadah bersama dan kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Biarlah untuk sejenak kami hanya memfokuskan diri kami hanya kepadamu Tuhan. Roh Kudus, urapi setiap kami, tutup bungkus dalam kuasa darah Tuhan Yesus yang kudus, sehingga tidak ada pikiran-pikiran duniawi yang masuk di dalam pikiran kami maupun hati kami, melainkan kami hanya boleh berfokus kepada Allah kami, Tuhan kami, dan setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Urapi telinga kami, urapi mata kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman suara Tuhan yang akan kami dengar. Dan terutama Tuhan, tolong hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan hamba-Mu Tuhan, layakkan hamba-Mu melayani jemaat-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah tentang dosa dan didasarkan pada kebenaran firman yang diambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, tentunya kita semua pernah mendengar tentang kebenaran firman ini. Tetapi beberapa waktu yang terakhir ini saya sangat terusik dengan sebuah pergumulan dari apa yang dituangkan di dalam Roma pasal 6 ayat 23 yang baru saja kita dengar. Apakah betul upah dosa ialah maut? Beberapa anak-anak Tuhan pun mempertanyakan akan hal ini. Bukan sesuatu yang salah menurut saya, tetapi itu adalah sebuah bentuk kritis di dalam pemikiran. Saya sangat menghormati sekali tentang yang namanya diskusi di dalam kebenaran firman. Dan saya percaya bahwa pertanyaan itu dilontarkan bukan untuk menguji atau bukan untuk berdebat, tetapi semata-mata karena keingintahuan dan logika yang mereka gunakan di dalam mencerna kebenaran firman. Oleh karena ada diskusi ini, maka saya jadi berpikir dan mencari apakah betul upah dosa ialah maut. Karena kalau kita merujuk kepada dosa yang pertama kali masuk ke dalam dunia, yaitu dosa Adam dan Hawa yang kita baca di dalam kitab Kejadian, Adam dan Hawa pada waktu melakukan dosa tidak meninggal. Kalau kita mau lawankan dengan apa yang ada di dalam kitab Roma, tentunya ini menjadi sebuah kontradiksi, bukan? Dan lebih parahnya, di dalam kitab Kejadian justru setan yang mengatakan bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati. Kita akan baca di dalam kebenaran firman dimulai dari bukti bahwa Adam tidak meninggal pada waktu dia melakukan dosa. Kejadian pasal 5 ayat 5, firman Tuhan katakan, jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Saudara, kalau kita merujuk kepada yang namanya firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 5 ayat 5 ini, kita jadi berpikir bahwa iya, betul juga setelah Adam dan Hawa melakukan dosa, memakan buah terlarang itu jelas-jelas melanggar firman Tuhan. Mereka tidak mati. Bahkan kita Kejadian di pasal 2 ayat 16 dan 17, firman Tuhan berkata, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Ini asal muasalnya, Bapak Ibu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini firman Tuhan katakan bahwa kamu jangan makan buah itu. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Ada sebuah penekanan di dalam kalimat ini, yaitu tentang yang namanya kata pasti. Kalau kita merujuk kepada kata pasti, itu sebuah kepastian yang tidak mungkin terjadi sebaliknya.
Lalu pertanyaannya, kenapa Adam dan Hawa tidak mati? Bahkan setan mengatakan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 2-4. Kejadian pasal 3 ayat 2-4. Lalu sahabat perempuan itu kepada ular pada waktu Hawa ini digoda oleh ular. Dia berkata, buah pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi saudara, kalau kita mengacu kepada kitab Kejadian di pasal 2 dan pasal 3 yang baru saja kita dengar, mana yang betul? Apakah firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 2 yang mengatakan bahwa kalau kamu memakannya, pada hari kamu memakannya, kamu pasti mati? Atau justru perkataan setan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 2-4 yang dia katakan kepada Hawa, kamu gak akan mati kalau makan itu. Saudara, kalau kita melihat pada ini dan saya dipertanyakan tentang, wah ini yang betul berarti setan dong. Kalau kita jelas melanggar firman Tuhan, setan katakan sekali-kali kamu tidak akan mati, dan buktinya Adam dan Hawa tidak mati. Padahal pasal yang kedua Tuhan katakan pada hari kamu memakannya pasti kamu mati. Saya berpikir pada waktu ini diperhadapkan kepada saya, berarti kitab Roma pun nggak benar dong bahwa upah dosa ialah maut. Kalau kita merujuk kepada kitab Kejadian, dan itulah mungkin yang menyebabkan kita semua atau anak-anak Tuhan ini, jangan-jangan Bapak Ibu ya, jangan-jangan kita semua punya konsep yang sama, sehingga ya nggak apa-apa lah kita melakukan dosa, kan nggak mati. Upah dosa ialah maut merupakan sebuah kalimat yang meaningless, tidak ada artinya, karena tidak terbukti. Kalau ini yang menjadi pemikiran kita semua, kalau konsep ini yang ada di dalam benak pikiran kita, maka saya bisa katakan bahwa kita semua adalah orang-orang yang tersesat. Kita disesatkan oleh pikiran kita disesatkan oleh logika kita disesatkan oleh pengertian akan firman yang tidak benar. Saya bisa katakan bahwa ini tidak benar. Karena, dan saya bisa buktikan, karena esensi dari perkataan Allah adalah kepastian akibat yang akan terjadi karena pelanggaran akibat ketidaksetiaan kepada firman atau perintah Tuhan. Jadi esensinya itu adalah sebuah kepastian akan akibatnya. Tolong ini digarisbawahi dulu. Jadi yang Tuhan maksud di dalam kitab Kejadian pasal 2 waktu dia berkata kepada Adam bahwa pada hari kamu memakannya maka kamu akan mati. Esensi dari perkataan Tuhan adalah tentang yang namanya kepastian akibat jika Adam melanggar perintahnya. Dan kepastiannya itu apa? Adalah sebuah kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang menjadi sebuah kesesatan karena pengertian kita tidak lengkap. Yaitu bahwa waktu perhitungan manusia dan Tuhan itu berbeda. Ini yang membedakan. Jadi kalau Tuhan berkata pada hari kamu memakannya kamu pasti mati, dan kita mengambil hari itu sebagai satu hari di dalam ukuran kita, maka kita bisa tersesat di dalam sebuah pengertian yang keliru. Karena pada waktu Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya di dalam 7 hari, tentunya itu merupakan sebuah urutan waktu yang berbeda dengan urutan waktu atau lamanya waktu yang ada di dunia yang saat ini kita ada. Kalau kita mengacu kepada referensi di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 8, firman Tuhan katakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari
sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Kalau kita mengerti kebenaran firman di dalam kitab 2 Petrus ini, kita bisa mengkaitkan itu di dalam peristiwa yang terjadi di Taman Eden di dalam kitab Kejadian. Bahwa memang satuan waktunya berbeda. Dan kita juga bisa buktikan yang tadi kita baca di awal tentang umur Adam di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 5. Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Kalau 1 hari di hadapan Tuhan 1000 tahun, maka Adam tidak mencapai angka 1000 tahun. Tetapi yang poinnya adalah bukan itu, Bapak Ibu. Poin yang ingin saya sampaikan bukan kita berhitung-hitung secara matematis tentang ukuran waktu, bukan. Tetapi ini hanya membawa kepada sebuah logika untuk menjawab bahwa ada kepastian di dalam kita yang melanggar perintah Tuhan. Kepastian itu adalah apa? Maut atau sebuah kematian. Apa akibat dari melanggar firman? Nah, ini yang perlu kita pahami. Kalau kita sudah mengerti dan percaya bahwa upah dosa ialah maut, kita mesti mengerti akibat pelanggaran akan firman. Ada 3 kematian yang akan kita hadapi pada waktu kita melanggar firman. Yang pertama adalah kematian jasmani. Kejadian pasal 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Akibat pelanggaran Adam terhadap perintah Tuhan adalah kematian. Dan sampai hari ini kematian jasmani merupakan sesuatu yang pasti bagi kita semua. Hal ini diperkuat juga dari kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kita akan dipanggil pulang dalam bentuk roh untuk bersama-sama kembali kepada Tuhan, tetapi tubuh akan mengalami kematian jasmani akibat dosa yang kita perbuat, akibat dosa yang dari awal Adam berbuat. Kita memang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Allah, tapi kematian jasmani adalah sesuatu yang mutlak. Yang kedua adalah kematian rohani. Kejadian pasal 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Pada waktu manusia berbuat dosa, maka dia pasti akan lari dari Tuhan. Pada waktu seseorang yang sudah mengerti akan kebenaran, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, di dalam hatinya sudah tertanam benih-benih kebenaran. Pada waktu itu, kemudian hari dia melakukan dosa, dia pasti akan menjauh dari Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu kalau dia bersalah. Sama seperti Adam. Adam dan istrinya bersembunyi karena mereka tahu bahwa mereka bersalah di hadapan Tuhan. Saudara, jangankan kepada Tuhan. Kalau kita memiliki kesalahan kepada manusia yang lain, saudara kita yang lain, saudara pasti segan untuk ketemu dengan dia, atau bahkan takut untuk bertemu dengan dia. Kalau bisa, kita menghindar saja, nggak usah ketemu. Karena memang ada sebuah psikologis yang tidak kita sadari bahwa pada waktu kita melakukan sebuah kesalahan, kita pasti akan merasa ketakutan. Kita pasti akan merasa segan terhadap apa yang sudah kita perbuat. Kecuali memang kita sudah mengalami tidak tahu lagi apa yang benar dan apa yang salah. Tapi itu sangat jarang. Apalagi bagi orang-orang yang sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat. Saudara pasti tahu kalau saudara berbuat salah. Dan itu membuat kita akan lari dari Tuhan. Itu adalah jawaban dari
banyak pertanyaan, kenapa seseorang tiba-tiba tidak ke gereja lagi? Kenapa seseorang tiba-tiba tidak pelayanan lagi? Kenapa seseorang tiba-tiba mengundurkan diri dari tugas-tugas di dalam pekerjaan Tuhan? Kenapa tiba-tiba seseorang menghindari pendetanya, gembalanya, dan sebagainya? Itu adalah jelas jawabannya karena mereka semua takut. Kita semua takut. Saudara takut untuk berdoa. Saudara takut untuk memuji Tuhan. Saudara takut untuk pergi ke gereja. Karena saudara melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran. Sama seperti Adam yang menyembunyikan diri dari Tuhan. Yesaya pasal 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi sebagai akibat dari dosa yang kita perbuat, kita akan terpisah dari Allah. Kalau secara sederhana boleh saya bayangkan bahwa ada sebuah frekuensi. Kalau kita mendengar radio, itu ada frekuensi gelombang, ya, yang ditulis di dalam angka gelombang-gelombang itu. Pada waktu kita satu frekuensi dengan Tuhan, maka kita bisa terhubung dengan Dia. Kita bisa dengan mudah mendengar suara Dia. Kita bisa dengan mudah mengetahui apa sih maksud Tuhan di dalam kehidupan saya. Ada rencana apa Tuhan di dalam hidup saya. Setiap kali kita mengalami peristiwa baik yang buruk, kita langsung cepat nangkep, kita langsung cepat mengerti ada apa di balik ini. Karena saudara terhubung di dalam satu frekuensi yang sama dengan Tuhan. Tetapi pada waktu kita melakukan kejahatan, pada waktu kita melakukan dosa, kita akan terpisah dari Tuhan. Kita akan terputus atau tidak terhubung lagi dalam satu frekuensi dengan Tuhan. Kita jadi tidak bisa mendengar suara Tuhan. Kita jadi tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Kita mendengar khotbah, iya. Kita mendengar firman, iya. Tetapi kita tidak dapat menangkap pesan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara akan mengalami sebuah kematian rohani. Jadi jasmani saudara pergi ke gereja, tetapi rohani saudara tidak terhubung dengan Tuhan. Saya ulangi, kematian rohani itu adalah pada waktu kita tidak terhubung lagi dengan Tuhan. Jadi jasmani kita bisa pergi ke gereja, jasmani kita bisa melayani Tuhan, tetapi rohani kita tidak terhubung kepadanya. Sehingga pelayanan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang bersifat daging atau jasmani, bukan merupakan kegiatan rohani, karena itu tidak membangun roh kita. Kalau kita mengalami ini, kalau kita mendengar firman Tuhan tetapi kita tidak mengerti apa maksud Tuhan, hati-hati, kita perlu cek apakah kita mengalami kematian rohani. Yang terakhir, dan ini yang paling mengerikan, yang ketiga adalah kematian yang kedua atau disebut juga dengan kematian kekal. Wahyu pasal 20 ayat 14, firman Tuhan katakan, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi saudara, pada waktu kita mengalami kematian rohani di tahap yang kedua, ya, dan itu berlangsung secara terus-menerus. Jadi akibat dari dosa kita mengalami keterpisahan dengan Tuhan, dan itu berlangsung secara terus-menerus sampai kita mengalami kematian jasmani, dan kita menolak kasih karunia melalui Kristus, maka kita pasti akan mengalami kematian yang kedua atau kematian kekal. Kalau kita masih mengalami kematian rohani tetapi kita menerima kasih karunia Kristus, saudara masih bisa diselamatkan. Titik baliknya, atau bukan titik balik,
tetapi finishnya, deadline-nya adalah kematian jasmani. Sebelum kita mengalami kematian jasmani, maka kematian rohani itu bisa dibangkitkan kembali kalau kita mau menerima kasih karunia Kristus. Ini berita baiknya. Jangan sampai kita mengalami kematian rohani tetapi kita masih menebalkan hati, kita masih mengeraskan hati kita masih menebalkan diri kita, kemauan kita, kesombongan kita, tidak mau menerima kasih karunia Kristus, yaitu apa? Pengampunan. Prinsip di dalam pengampunan untuk bisa kita terima adalah saudara tahu kesalahan saudara, dan saudara mau mengakui itu di hadapan Tuhan, dan saudara mau memperbaiki dan bertobat dari sana, kembali ke jalan Tuhan. Itu kita akan bisa dibangkitkan dari kematian rohani dan kita akan memiliki kesempatan yang baru. Sebelum kita mengalami kematian jasmani, kita semua masih punya kesempatan yang sama. Yohanes pasal 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, Yesus Kristus datang ke dunia adalah sebuah anugerah terbesar bagi kita semua. Karena kasih-Nya kita bisa diselamatkan. Jangan saudara tolak kehadiran Tuhan di dalam hidupmu. Jangan saudara tolak kasih karunia Tuhan yang datang menghampirimu saat ini. Kalau engkau tergerak untuk datang kepada Tuhan, ya sekarang waktunya. Datanglah kepada Tuhan, mintalah pengampunan kepadanya. Bertobatlah dari jalanmu yang salah. Maka pengampunan dan kasih karunia itu akan menyelamatkan engkau. Sehingga kita semua bisa kembali kepada Roma pasal 6 ayat 23 yang di awal renungan ini tadi kita baca. Karena jawabannya ada di dalam kalimat selanjutnya. Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi pada waktu saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara akan diselamatkan dari yang namanya kematian kekal. Kita memang akan mengalami kematian jasmani. Karena tubuh kita adalah tubuh dosa. Tidak bisa dibawa pulang untuk kembali ke surga bersama dengan Allah Bapa. Tetapi roh kita diselamatkan. Karena karunia Allah itu di dalam Kristus Yesus itu yang menyelamatkan kita. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 25 menegaskan kembali karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya katakan sekali lagi, saya ulangi sekali lagi, karena semua orang telah berbuat dosa, tanpa kecuali saudara dan saya telah berbuat dosa, dan kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini penting untuk kita akui. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi karena kasih karunia Tuhan Yesus, kita semua yang tadinya orang yang bersalah, orang yang terhukum, orang yang diperbudak, kita telah dibenarkan tanpa kita membayar, cuma-cuma melalui penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Yesus Kristus yang sebentar lagi pengorbanannya, penebusannya, karya keselamatannya akan kita rayakan di dalam hari raya Paskah nanti. Hari ini perlu kita renungkan untuk kita persiapkan diri kita menyambut Paskah. Karena dia adalah jalan pendamaian antara Allah Bapa dengan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Tanpa ada Kristus Yesus, tanpa ada Juru Selamat, kita
tidak bisa diselamatkan. Untuk itu, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan di dalam hidupmu. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Darahnya tercurah itu untuk menebus kita semua, supaya kita beroleh hidup yang kekal sesuai dengan janji Tuhan. Supaya kita boleh diluputkan dari yang namanya kematian kekal atau kematian yang kedua. Melainkan kita beroleh hidup bersama-sama dengan Tuhan kita, memerintah di dalam bumi yang baru dan langit yang baru. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa ada maksud Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya jika saudara tergerak setelah mendengarkan kebenaran firman ini, segeralah untuk datang kepada Tuhan. Jangan keraskan hatimu, jangan tutup pikiranmu. Lupakan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Penyesalan itu penting, tetapi pertobatan jauh lebih penting. Datang kepada Tuhan dengan penyesalan. Firman Tuhan katakan, bulu yang terkulai tak akan dipatahkannya. Saudara jangan takut datang kepada Tuhan. Kembalilah kepada Dia. Memang kalau kita bersalah, kita mengalami ketakutan, kita akan menjauh dari Tuhan. Tapi saya katakan begini, jangan menjauh dari Tuhan. Datanglah kepada Dia, karena hanya Dialah juru selamat kita. Datanglah ke gereja lagi, karena itulah rumahnya. Saudara akan mengalami sebuah kebangunan di sana. Bangunan rohani yang pelan-pelan akan mengikis ketebalan hati oleh karena dosa yang sering kalau kita berbuat. Saya percaya masih ada kesempatan untuk kita semua kembali kepada Tuhan. Selamat merenungkan karya keselamatan Tuhan. Selamat mempersiapkan hati, selamat mempersiapkan diri untuk menyambut bangkitan Tuhan Yesus di dalam hari Paskah nanti. Tuhan Yesus memberkati. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba waktunya kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya ajak saudara untuk berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan dalam ucapan syukur untuk segala anugerah dan penyertaan-Mu yang sempurna di dalam ibadah kami pagi hari ini. Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, kami percaya Engkau tidak mau anak-anak-Mu ini terhilang daripada-Mu Tuhan. Untuk itu kami berdoa, jangan pernah tinggalkan kami. Roh Kudus pegang erat setiap tangan kami, jangan Kau lepaskan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami mau datang kepadamu, kami mau sambut kasih karunia Tuhan. Anugerah pengampunan terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan pada pagi hari ini, tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu Yesus. Tidak akan ada benih yang tercuri ataupun hilang, melainkan akan bertumbuh, bertanam dalam hati kami, berbuah lebat, sampai waktunya nanti Roh Kudus yang akan memberikan pertumbuhan dan pengertian pada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Dan jika sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan, ataupun esok pagi kami kembali kepada rutinitas kami dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, kiranya tangan-Mu menyertai. Karena kami tahu dan percaya bahwa hanya tangan Tuhan saja yang membuat setiap usaha kami berhasil. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita di surga,
serta berkat-berkat-Nya yang terbaik akan tercurah di dalam hidupmu. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penyertaan Allah Roh Kudus akan terus bersama dengan engkau mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya dan sudah menerima pengampunan, mari sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.